Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gara-gara mengenakan jilbab, seorang siswi di Samarinda terancam tidak bisa mengikuti PSG. Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda sudah 2 hari ditutup warga yang menuntut ganti rugi. Di Balikpapan terdapat satu sekolah yang seluruh bangunannya berdiri di atas laut. Awalin, orang tua salah satu siswi di SMKN 4 Samarinda kecewa setelah anaknya terancam tidak bisa mengikuti PSG atau pendidikan sistem ganda di salah satu hotel hanya karena mengenakan jilbab. Bahkan salah satu guru dalam pesannya menyatakan anaknya tersebut terancam tidak bisa mengikuti ujian sekolah jika tidak mengikuti PSG. Awalin tidak menduga jika sekolah memperlakukan anaknya seperti itu. Seharusnya menurut Awalin, jika satu hotel menolak menerima siswi berjilbab, maka sekolah mencarikan hotel lainnya agar anaknya tetap bisa mengikuti PSG. Kalau karena boysnya masih dengan standar operasional, dia bisa memediasi hotel tersebut. Kalau ibunya menggunakan aturan, dan yang terjadi adalah memang dia bilang tidak harus pakai jilbab gitu. Dan harus pakai jilbab, tidak pakai jilbab gitu kan. Saya bilang harus begitu nggak Bu? Saya bilang enggak, karena ini bicara akidah lagi, kembali lagi saya bilang. Saya bilang bahwa hotel yang masih dengan standar internasional, maka siswanya yang tidak konsisten dengan hijabnya dan memenuhi syarat hotel yang menerima, maka tidak bisa direvisi katanya gitu. Saya bilang berarti ini ngunci sudah gitu kan, bahwa tidak ada pilihan. Saya langsung berbilang, saya bilang Bu, lebih baik anak saya tidak usah PSG atau saya mencarikan hotel, saya bilang gitu. Dibaliknya lagi, kalau mau pakai aturan sendiri silakan katanya. Yang bisa kami gunakan hanya hotel yang telah MOU dengan kami. Kan ini syarat ada sebuah diktator ini di sebuah dunia pendidikan. Kepala SMKN 4 Samarinda Tri Raharjo Selasa sore menyatakan sudah menerima kabar tersebut dan ia pun prihatin. Agar siswinya tersebut bisa mengikuti PSG, maka Tri Raharjo akan mengupayakan jalan keluarnya. Dalam sisi sosial, masyarakat itu punya peran. Apalagi yang sisinya sifatnya religi. Walaupun secara hukum itu, mohon maaf, mungkin keterbatasan saya, tapi selama ini saya belum juga lihat bahwa aturan memaksakan harus pakai jilbab. Tapi ingat, saya juga muslim, kan itu loh. Jilbab itu suatu peran religi dari haknya masyarakat. Nah, bicara hak masyarakat ini terayomi dari fungsi layanan kami. Kalau hotel punya pakem harus tidak pakai jilbab, kita tidak bisa memaksa. Tapi sebagai fungsi sekolah itu mengayomi, ya nanti akan dialihkan ke hotel yang membolehkan pakai jilbab. Awalin yang kecewa atas sikap guru anaknya tersebut bersikukuh melarang anaknya melepas jilbabnya. Awalin tetap melarang anaknya melepas jilbabnya meski terancam tidak bisa mengikuti ujian sekolah. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Wanita berinisial RA ini ditangkap Satreskrim Polres Berau karena menjajakan anak di bawah umur kepada lelaki hidung belang. Dari aksi jahatnya tersebut, RA mendapat keuntungan hingga Rp300.000 dalam sekali transaksi. Eksploitasi anak di bawah umur ini terungkap setelah polisi menemukan bisnis terlarang di media sosial. RA yang sudah menjalankan bisnisnya selama 8 bulan itu diringkus di kediamannya, Jalan Ki Hajar Dewantara, Tanjung Redep. Saya mitra, Pak.
Ngajar di Ontara dekat rumahmu kan, Mel? Jadi informasi yang kita dapatkan pelaku ini melaksanakan aksinya sebagai mucikari. Kita anggap mucikari itu kurang lebih 8 bulan beroperasi. Modusnya Pak? Modusnya dia memperdagangkan anak. Pelakunya ini sudah lama kan? 8 bulan. Modusnya transaksinya via apa Pak? Facebook, Instagram Jadi, atau apa? yang bersangkutan itu selama 8 bulan ini menawarkan jasa korban-korban yang menjadi objek untuk dieksploitasi itu melalui salah satu jejaring media sosial yang ada, ditawarkan, kemudian mencari orang yang menawar sehingga terjadi transaksi. Kita dapatkan informasi itu karena masyarakat sudah banyak mendengar dan masuk ke dalam hotline Kapolres, kemudian tim Reskrim Opsnal langsung melakukan penyelidikan sehingga didapat tersangka ini kita amankan di kediamannya. Akibat perbuatannya, RA yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pembakaran daun ganja kering ini berlangsung di halaman Polresta Samarinda Selasa siang. Barang bukti tersebut disita dari tangan ketiga tersangka, yakni Yanuar Fahreza, Irwan, dan Abdullah. Polisi dengan disaksikan Jaksa Penuntut Umum dan BNNK Samarinda juga memusnahkan pil ekstasi dan sabu-sabu. Barang terlarang yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air itu sitaan dari dua tersangka bernama Faisal dan Arjun. Polisi memastikan perburuan terhadap para pengedar narkoba ini belum berakhir, meski barang buktinya sudah dimusnahkan. Polisi harus bekerja keras agar peredaran narkoba di wilayah Samarinda berhasil dihentikan. Tidak ada yang main tunggal. Ini pastinya ada pemeran utama, aktor utama, kemudian pemeran pembantu, tapi dari tangan ke tangan ini pasti. Dan ini kita lagi lidik, kita mau kembangkan. Jadi dalam satu jaringan ini Pak ya, mereka Pak ya? Untuk yang inisial S dan inisial B, ini kemungkinan seperti itu. Tapi untuk yang LP lain kan ada 9 LP, ini juga punya jaringan sendiri juga. Desember 2022. Usai pemusnahan barang bukti narkoba, para tersangka yang kini terancam pidana hingga 20 tahun penjara dikembalikan ke dalam selnya masing-masing untuk proses penuntutan di pengadilan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara mengenakan jilbab, seorang siswi di Samarinda terancam tidak bisa mengikuti PSG. Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda sudah 2 hari ditutup warga yang menuntut ganti rugi. Di Balikpapan terdapat satu sekolah yang seluruh bangunannya berdiri di atas laut. Penutupan Jalan Ring Road 1 dan 2 di Samarinda masih berlanjut. Penutupan ini akan terus dilakukan hingga ganti rugi lahan sudah dibayarkan kepada warga. Penutupan Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda ini masih terus berlanjut di hari kedua. Kondisi tersebut mengharuskan pengendara roda 4 ke atas terpaksa berbalik arah. Dampak penutupan ini menyebabkan warga mulai resah. Mereka meminta agar pemerintah provinsi maupun pemerintah kota secepatnya menyelesaikan ganti rugi tersebut agar jalan tersebut bisa dilalui seperti semula. Sulit, susah, sangat tersiksa Mbak. Memang hari-hari lewat jalan ini ya? Lewat jalan sini soalnya kalau lewat kota kan macet.
Oke, baik. Mbak, gimana sih Mbak tanggapannya Mbak? Apa yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini? Apakah memang harus pemerintah menyelesaikan atau bagaimana Mbak? Harus diselesaikan Mbak, kalau enggak soalnya saya dengar-dengar warga di sini itu nggak bakal buka kalau nggak dibayar. Terus kita mau lihat mana? Kecewa, Kecewa sangat ya? kecewa sama pemerintah. Masa hal sekecil ini nggak bisa dituntasin, sedangkan mereka keluar-keluar mau bikin IKN. Oke, berarti Kejauhan, memang Mbak, ya kan? kejauhan ya. Artinya pemerintah harus memang selesaikan ini ya. Harus wajib lah, namanya haknya orang ya kan? Sepanjang Selasa siang, para pemilik lahan terlihat berjaga-jaga di beberapa lokasi jalan yang ditutup. Upaya tersebut dilakukan agar tanda penutupan jalan tidak dibuka oleh warga yang melintas ataupun petugas. Kalau kami menutup sampai ada titik terang pembayaran dari pemerintah, dan kami itu bukannya kecewa ya, penutupan dari Agustus akan dibayar secepatnya, ternyata uangnya itu dibayarkan di Perumahan Daksa. Kami kecewa sekali di situ. Oh, ada indikasi seperti itu Pak ya? Betul, mau dibayar, ada tanda tangan semua, itu tanda tangan ini. Bisa kita lihatkan lah notolen mereka itu. Baik, Pak, untuk menjaga ini semua kegiatan tutup ini berapa warga yang dikerahkan Pak? Pokoknya seadanya pemilik lahan dan juga saudara sanak ikut juga. Ini dari pagi sampai ketemu pagi Pak ya jaganya? Pokoknya 24 jam kami jaga terus. Penutup jalan sudah pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Warga akhirnya membuka jalan tersebut setelah mendapatkan janji penyelesaian ganti rugi. Karena janji ganti rugi tak kunjung dibayarkan, warga akhirnya kembali menutup jalan tersebut. Warga mengancam akan mengembalikan fungsi jalan tersebut menjadi area pertanian jika ganti ruginya tidak segera dibayarkan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Ratusan atlet berau dari berbagai cabang olahraga kini menuntut janji bonus dari pemerintah Kabupaten Berau. Mereka menuntutnya karena bonus yang dijanjikan tersebut hingga kini belum terwujud. DPRD Berau yang memfasilitasi pertemuan antara atlet bersama Dinas Pemuda dan Olahraga juga mendesak agar pemerintah Kabupaten Berau secepatnya menyerahkan bonus yang dijanjikan. Dan saya berharap kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Ketua PD Porprov, KONI, dan seterusnya, tolong di backup, di follow up tentang janji-janji bonus. Kalau saya baca di koran, berdasarkan penyampaian dari Ketua Dispora bahwa maksimal para atlet yang memperoleh emas itu 50 juta. Dan saya tadi tanya-tanya lagi yang nomor peraknya 35. Tapi tadi penyampaian tadi loh. Baru tahu. Saya juga baru tahu, bahkan perunggunya 25. Bayangkan kalau di APBD perubahan itu tidak ada anggaran, apakah tidak menjadi masalah ke depannya, membuat pesimis para pahlawan atlet kita dan kekecewaan dia. Di provinsi Kalimantan Timur. Dasar pelaksanaan. Wakil Ketua 1 KONI Berau Lawade Ilyas menyatakan, terlambatnya pemberian bonus kepada atlet Porprov Berau ini karena Dinas Pemuda dan Olahraga terlambat menganggarkan dana melalui APBD murni. KONI mendapat kabar anggaran bonus atlet ini baru akan diajukan melalui APBD perubahan tahun 2023. Menurut Kadispora tadi di perubahan, ya mudah-mudahan kalau memang di perubahan, ya jangan sampai terlalu lama lah keluar anggarannya langsung, karena memang kita sudah telat ya, harusnya di murni kemarin, tapi mau diapain lagi karena sudah lewat. Dan kita tidak tahu juga, baru dibuka hari ini mau bahwasannya itu dianggarkan di perubahan. Total atlet yang akan menerima bonus dari Porprov ini sebanyak 524 atlet. Ratusan atlet ini berasal dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Persediaan minyak kita di kantor cabang pembantu Perum Bulog Tanjung Redep Berau menipis.
Kondisi tersebut menyebabkan minyak kita hingga awal Februari 2023 sulit didapatkan di pasaran. Upaya untuk mendapatkan pasokan sudah dilakukan oleh kantor cabang pembantu Perumbulok Tanjung Redep. Akan tetapi upaya ini belum membuahkan hasil. Kabar terbaru, pasokan minyak kita baru akan tiba awal Maret 2023 dan itu pun jumlahnya dibatasi hanya 1 kontainer atau sekitar 20.000 liter. Sementara pengajuannya 120.000 liter atau 6 kontainer. Muhammad Muklis, Kepala Kantor Cabang Pembantu Perumbulok Tanjung Redep menyatakan, terbatasnya pasokan minyak kita ini akibat permintaan yang terus meningkat, sementara produksi belum bertambah. Benar juga. Untuk minyak goreng kita dari Bulog sendiri sudah mengajukan pembelian untuk pengadaan. Insya Allah yang terdekat kita baru dapat dari produsennya itu sekitar 1 kontainer dulu. 1 kontainer. 20.000 liter isinya. Yang diajukan itu 6 kontainer. Jadi masih ada 5 kontainer yang nanti akan dikirim bertahap. Insya Allah awal Maret sudah masuk. Awal Maret sudah masuk. Iya, 20.000 liter. 20.000 liter itu kemasannya batal. Menyikapi dengan adanya. Ya, jadi memang keterlambatan ini memang bukan dari sisi kewajiban di Bulognya ya. Jadi memang kita setelah perjanjian jual beli, kendala itu memang ada di distributornya, produsen maksud saya. Produsen kami ini sedang kebanjiran orderan minyak. Jadi memang sedang diusahakan. Terus kendala yang lain mungkin mereka juga ada batasan per bulan. Masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan minyak kita diminta bersabar hingga pasokan tiba. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bisa dicek-cek aja, Ji. Dicek-cek barangnya. Orang ngecek. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara mengenakan jilbab, seorang siswi di Samarinda terancam tidak bisa mengikuti PSG. Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda sudah 2 hari ditutup warga yang menuntut ganti rugi. Di Balikpapan terdapat satu sekolah yang seluruh bangunannya berdiri di atas laut. Pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih warga Balikpapan untuk pemilu 2024 ini dilakukan KPU Balikpapan dari kediaman Wali Kota Selasa siang. KPU sengaja mendahulukan pendataan kepada Wali Kota dan keluarganya, karena di pemilu terdahulu, keluarga Wali Kota tidak terdata. Coklit selanjutnya akan dilakukan oleh petugas Pantarlih yang datang secara langsung ke rumah-rumah warga. Kami melakukan pemutaran data pemilih yaitu coklit pencocokan dan penelitian orang nomor 1 di Balikpapan. Ya. Kami pastikan Pak Wali dan keluarganya masuk dalam data pemilih. Ya, karena beberapa kejadian yang lalu malah justru beliau kelewatan, kan gitu. Jadi hari ini kami memastikan, memang secara seremonial kepala daerah memang kami utamakan. Selanjutnya nanti kepada seluruh warga Balikpapan yang memenuhi syarat sebagai pemilih, kami datangi dari rumah ke rumah. Usai pendataan, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengajak semua warga untuk ikut mendukung coklit ini agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan sukses. Di rumah Wali Kota ini, KPU mendata 5 pemilih, terdiri Rahmat Masud dan istri berikut 3 anaknya. Apa yang ditanyakan aja Pak Wali. Saya sendiri seperti rekan-rekan saksikan tadi sudah pemutaran data dan alhamdulillah
ada 5 pemilih dalam satu kakak saya, ya saya dan anak saya. Ya saya himbau juga sekali lagi kepada masyarakat Balikpapan, kalau ingin mensukseskan pemilihan umum ini, sukseskan juga data pemutahiran ini dengan cara yang menerima petugas-petugas KPU yang untuk mendata ke rumah-rumah. Data di KPU, jumlah pemilih di Balikpapan 518.000 jiwa. Kepastian data tersebut akan terlihat dari hasil coklit yang berlangsung dari tanggal 12 Februari 2023 hingga Maret 2023. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Gedung Sarana Asimilasi Edukasi atau SAE Konveksi Lasusda di Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda inilah yang akan dijadikan tempat pelatihan kemandirian bersertifikat bagi 80 napi. Selain itu, terdapat 180 napi yang akan diberi bimbingan rehabilitasi sosial tahun 2023. Kepala Lapas Narkotika Samarinda Hidayat menyatakan, tujuan pelatihan dan bimbingan rehabilitasi sosial adalah mengasah keterampilan dan kemampuan para napi agar dapat dimanfaatkan saat bebas dari dalam lapas. Mudah-mudahan dengan begini bisa meningkatkan life skill daripada warga binaan, kemudian juga bisa memberantas ya atau menciptakan situasi kondisi lapas narkotika bersih dari narkotika. Jadi harapannya mereka bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat, siap untuk membangun dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Sofyan menyatakan, program pembinaan melalui pelatihan kepada para napi merupakan hasil kerjasama dengan berbagai pihak. Pelatihan ini penting untuk menghilangkan kecanduan terhadap narkotika pada warga binaan. Karena memang itu sangat kami butuhkan bagi warga binaan kami, dengan banyak kegiatan yang kami sampaikan, kami berikan kepada mereka, itu bisa mengurangi keinginan untuk mengulangi hal itu lagi, keinginan untuk memakai barang terlarang lagi, khususnya narkoba. Jadi kegiatan pada hari ini sangat positif dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, pengguna narkoba yang ada di Kota Samarinda ini, khususnya di Kaltim, bisa berkurang. Program pelatihan kemandirian bersertifikat ini ditandai penandatanganan kesepakatan berbagai pihak yang ikut mendukung program tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. SMP Negeri 25 Balikpapan ini berbeda dengan sekolah lain karena bangunannya berdiri di atas air. Lokasi sekolahnya di Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat, dan kini sudah memiliki 98 siswa kelas 1 yang dibagi menjadi 3 ruang kelas. Sementara daya tampung sekolah 18 kelas. Meski terbilang baru, pihak sekolah yakin kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar. Di tahap berikutnya, pihak sekolah meminta tambahan guru karena yang ada saat ini hanya 9 guru. Bahkan guru-guru ini pun harus mengajar di 2 sekolah berbeda. Kebutuhan guru ini penting mengingat mata pelajaran yang diberikan cukup banyak dan beragam. Di sini ada 18 kelas. 18 kelas. 18 kelas langsung tidak ada. Nah nanti ini yang kelas 7 naik ke kelas 8 juga kan. Jadi sebenarnya kita bisa nampung 6 kelas, tapi itu tadi kendalanya di gurunya masih belum ada, kurang nantinya. Jadi ya mungkin nanti baru 4 kelas lagi gitu di BPTK selanjutnya. Akan buka 4 kelas lagi ke depannya Bu ya? Iya. Tapi emang sekarang yang kurang itu guru Bu ya? Iya, gurunya. Karena yang kemarin guru kami masih ngajar 2 tempat. Jadi misalnya SMP 9 ngajar juga di sini, SMP 4 ngajar juga di sini, 9, 4, 17 sama 21. Berarti jam belajarnya di sini Bu? Kemarin siang jadi nggak masalah. Dan sekarang ini pagi ya masih penyesuaian. Baru kita atur. SMP Negeri 25 Balikpapan ini didirikan di atas air karena Kampung Baru Ulu merupakan kampung di atas air.
keberadaan sekolah sangat diperlukan karena jumlah pelajarnya cukup banyak. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.